dalam video saya kali ini akan saya bagikan ayat firman Tuhan bagi kita. Demikian dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Demikian, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Waspada. Ya. Ini berjaga-jaga dan waspada. Ini berarti bahaya ini. Ya. Kalau kita disuruh berjaga-jaga dan waspada, berarti peringatan keras ini. Nah, ini bermula dari orang banyak itu bilang kepada Yesus begini, "Guru." Jadi ada bersaudara bersoal jawab atau tegang dengan warisan, ya. "Suruhlah saudaraku kami berbagi warisan," katanya kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Nih, apa urusan saya dengan warisanmu?" Nah, diperingatkanlah kepada murid-muridnya begini, waspadalah, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, katanya hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya. Lalu Yesus membuat satu perumpamaan begini. Ada seorang kaya, katanya, masih muda dia. Ya, kalau setelah sekarang dia pebisnis lah. Berlimpah-limpah hartanya. Kalau waktu itu kan masih pertanian kan. Jadi usahanya ini ya berlimpah-limpah. Nah, katanya dia bentuk lumbung. Nah, kalau lumbung sekarang udah susah dimengerti, apalagi yang generasi baru ini. Dia simpanlah di bank. Ya, karena semakin banyak, ya bisa di bank A 5 miliar, di bank B 10 miliar, kira-kira begitulah. Nah, karena dia sudah banyak hartanya, lalu dia bilang sama jiwanya. Nah, dia bilang begini, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Jadi maksudnya penimbunan harta ini hanya untuk hidupnya sekarang ini. Hanya untuk hidup yang sementara ini. Nah, kalau dia meninggal ya selesai sudah. Nah, yang membuat kita ada pencerahan sedikit tentang kekayaan ini, Yesus bilang begini kepada orang bodoh ini, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan ya apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Kalau ini dalam konteks firman Tuhan ini kan, perumpamaan ini, dia masih pemuda, jadi belum punya keturunan. Ya, dia punya keturunan, berarti sama orang lain lah itu hartanya. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita tidak perlu mengumpul harta? Perlu. Ya. Apakah harta tidak perlu? Perlu. Nah, kitab Amsal berkata, pasal 10 ayat 20 begini, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Maksudnya begini, bahwa menjadi kaya juga itu karena berkat Tuhan. Walaupun mungkin ada orang kaya bukan karena berkat Tuhan, ya. Dari gunung mungkin, dari mana. Tapi ayat ini dalam bahasa Batak agak lebih enak maknanya. Dia bilang begini,
pasu-pasu ni Tuhan do mabay mamora dan mardongan hangalutod di baik. Jadi kalau berkat dari Tuhan kita menjadi kaya, maka kita dan mardongan hangalutan. Ada orang kaya kan, tapi makanannya cuma bubur gitu. Ya, untuk apa lah kan? Ngapain kita kaya kalau makan pun susah. Ya, makan pun udah dari selang begitu. Ya, saya kira kita pun kaya kalau seperti itu. Nah, apa yang kita coba dapatkan pagi ini? Ya, kalau orang bilang insight lah ya. Nah, ayat yang ke-21 dikatakan begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, ya, bagi dirinya sendiri ya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, kuncinya di sini kan bukan karena dia mengumpulkan harta sehingga dikatakan dia orang bodoh dan ya dicela oleh Tuhan lah. Karena memang harta itu untuk dirinya sendiri, kan begitu. Nah, kita tidak membahas tentang perusahaan ya. Sebenarnya kalau ada orang Kristen bikin usaha, maksudnya bukan hanya untuk meraup keuntungan, tapi untuk mensejahterakan orang-orang yang miskin, kira-kira begitu. Nah, kalimat ini dulu kita coba agak putar-putar sedikit ya. Demikianlah jadinya bagi orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Nah, ini persyaratan. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, kalau logika kan, kalau pemuda ini kaya di hadapan Allah, maka Tuhan Yesus tidak persoalkan itu kekayaannya. Ya, nah, kita pun seperti itu dalam ya, apalagi di kota-kota besar, pagi-pagi pun ya udah tidak sempat lagi berdua karena memang ya sibuk sekali. Ya, tapi kita harus berpikir setelah kita mengumpulkan harta, kita mati untuk siapa kan gitu. Nah, kalau kita kaya di hadapan Allah, berarti kita mengumpul harta pun tidak dipersoalkan oleh firman Tuhan. Ya, jadi kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya, tapi biarlah kamu kaya di hadapan Allah. Nah, kuncinya kemarin renungan kita dia sebut begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, ya, bukan kepada manusia. Jadi fokus dari pencarian kekayaan, fokus dari setiap aktivitas kita itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga bekerjalah, cari harta sebanyak-banyaknya, ya, tapi dengan cara yang benar. Tetapi ingatlah, kita harus kaya di hadapan Allah. Nah, kalau ada waktu nanti kita akan bahas bagaimana tentang kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah itu seperti apa ya? Nah, kekayaan itu apa? Karena itu ya cari harta sebanyak-banyaknya boleh, tapi harus kaya di hadapan Allah. Jangan seperti orang bodoh ini, orang kaya yang bodoh ini, pemuda ini hanya berbicara kepada jiwanya bahwa harta itu untuk dikonsumsi sendiri. Nah, karena itu Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Dan saudara dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Usah ku takut, tak usah ku bimbang, Yesus
peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Elsada Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. Elsada mulia, Elsada, Elsada.